Film dibuka, dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Melan Archer, yang merupakan seorang pengacara sekaligus bangsawan terkenal, dan kaya raya di kota New York. Malam itu, ia sedang menonton sebuah pertunjukan opera. Dari kejauhan, terlihat kekasihnya Milan bernama Mi, dan juga sedang menikmati pertunjukan teater bersama dengan ibu, serta sepupu perempuannya yaitu Kontes Ellen. Beberapa saat kemudian Milan pun mendatangi sang kekasih, untuk membahas perihal pertunangan mereka, dan setelah ia pun mencapai Ellen yang ternyata merupakan cinta pertamanya. Di sini Milan terlihat sangat senang, bisa kembali melihat Hydran Ellen, setelah sekian lama tidak bertemu sang pujaan hati. Beberapa hari kemudian, acara pertunangan Milan dan Mi pun dilangsungkan. Di sana, telah hadir para tamu undangan yang secara keseluruhannya berasal dari keluarga terpandang, dan darah bangsawan. Pesta pertunangan itu pun dirayakan dengan sangat megahnya. Namun, dari sekian banyak para tamu yang datang, Kautoselen sama sekali tidak nampak dalam acara pertunangan tersebut. Sehingga, membuat Melan mulai mencari-cari keberadaan wanita itu. Singkat cerita setelah acara pertunangan selesai, Mi bersama dengan Milan berkunjung ke kediaman sang nenek yang bernama Miss Minggat. Miss Minggat terlihat sangat senang dengan rencana pernikahan yang akan segera terjadi, antara sang cucu dengan Milan, yang status sosialnya sederajat dengan mereka. Ia sangat berharap pernikahan antara keduanya akan berjalan dengan lancar, dan hidup dengan bahagia. Setelah mereka selesai berbincang-bincang, saat Milan akan pulang dari kediaman Miss Minggat, secara kebetulan ia kembali bertemu dengan Ellen, dan dengan segera Ellen pun mendatangi Mi dan Milan, untuk mengucapkan rasa senangnya atas pertunangan mereka. Di momen ini, terlihat jelas raut senang di wajahnya Milan, karena kembali bisa melihat wajah sang pujaan hati. Di lain sisi ternyata kedatangan Ellen kembali ke New York, karena dirinya akan segera bercerai dengan sang suami yang berasal dari Polandia, dan tersiar kabar bahwa suami Ellen suka berselingkuh. Dan karena tidak tahan dengan kebiasaan sang suami, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke New York. Dan beruntungnya, keluarga besar Ellen mensupport keinginannya untuk bercerai dengan sang suami. Namun, pada masa itu bercerai dianggap sebagai aib, dan skandal yang membuat Ellen dan keluarganya seketika menjadi bahan pergunjingan. Sehingga, Ellen pun memutuskan untuk menangguhkan perceraiannya dengan sang suami, yang semata-mata ia lakukan untuk menjaga nama baik keluarganya. Suatu hari, Miss Minggat akan acara makan malam bersama di kediamannya. Di acara malam itu Milan pun kembali bertemu dengan Ellen. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan para tamu yang hadir di sana, Milan pun datang menghampirinya. Milan yang kebetulan sedang duduk sendirian, tak banyak kata yang mereka perbincangkan. Namun diperbincangkan singkat itu membuat Milan kembali menaruh perasaan pada orang yang memiliki sikap dan pemikiran terbuka. Semenjak pertemuan dan perbincangan di acara malam itu, Milan pun semakin gencar mendekati Ellen, terlebih saat mendengar Ellen menceritakan dirinya telah diabaikan dari sakiti oleh suaminya, membuat tumbuhnya rasa simpati yang semakin dalam di lubuk hatinya Milan terhadap wanita itu. Tak dapat dipungkiri, semenjak kehadiran Ellen di kehidupannya, Mi menjadi bimbang dengan rasanya. Di satu sisi ia sudah bertunangan dengan memang sangat mengagumi dan mencintainya, di sisi lainnya ia kembali jatuh hati pada Ellen yang merupakan cinta pertamanya, bahkan ada sedikit rasa kecemburuan aneh nampak terlihat dari wajahnya Milan, setelan didekati oleh seorang bangsawan kaya raya bernama Belfort. Suatu hari Mi datang berkunjung ke kediaman Ellen, kedatangannya kali itu bertujuan untuk membantu Ellen agar terlepas dari jerat bayang-bayang sang suami, dan ia berencana ingin menjadi pengacara dalam sidang perceraian Ellen. Awalnya Ellen menolak dengan alasan yang sama, ia tak ingin membuat keluarganya ikut terseret dengan skandal perceraiannya. Namun, saat Nyelem yakinkan angkat ia tak perlu takut dengan kuncinya diujikan yang terjadi pasca perceraian. Akhirnya, Ellen menerima bantuan Yolan yang tulus ingin membantu proses perceraiannya. Singkat cerita seiring berjalannya waktu hubungan Milan semakin dekat dengan Elektrubi. Ellen juga sudah mulai luluh dengan kebaikan dan ketulusan pria itu, bahkan mereka sering bertemu dan bertukar surat antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya terwujudlah perselingkuhan antara mereka berdua di belakang. Di lain sisi, Bi mulai merasakan adanya perubahan sikap pada sang tunangan, ia pun atas meminta pada Milan untuk jujur dengannya. Apakah ada orang ketiga di antara mereka berdua? Bai juga menambahkan kalau ia tak ingin pernikahannya ada unsur paksaan, dan dia juga tak ingin timbul penyesalan di hatinya. Karena telah mengambil keputusan untuk bertunangan dengannya,
Setelah mendengar prasangka dari Milan pun berkilah, dan tetap meyakinkan sang kekasih bahwa tak ada orang ketiga di antara mereka berdua. Bahkan untuk lebih meyakinkan hati Melan pun berencana memajukan jadwal pernikahan mereka, sehingga kami pun kembali percaya dengan kata-kata dan janji yang dilontarkan oleh sang tunangan. Di lain tempat saat bertemu dengan Ellen, Yulan pun menceritakan perihal di mana memulai curiga dengan hubungan mereka, sehingga saat mendengar hal itu Ellen pun terlihat sangat terkejut dibuatnya. Di momen ini, Milan terlihat semakin bimbang dengan keputusannya yang akan menikah Mei, karena dirinya tahu kalau ia telah jatuh hati lagi pada Ellen. Namun, karena Metam mau menyakiti hati sepupunya, ia pun memohon padanya Milan untuk tetap menikahi Mi, meski dirinya juga tak rela jika melihatnya menikah dengan wanita lain. Waktu pun berlalu, beberapa bulan kemudian pernikahan antara Mi dan Milan pun dilangsungkan, terlihat jelas rona kebahagiaan yang tersirat dari wajah Mi, namun lagi-lagi di pesta pernikahan ini Ellen tak ada di sana. Yang ada hanya sebuah kado dari wanita itu untuk sepupu kesayangannya. Setelah acara pernikahan, Milan mengajak sang istri untuk melakukan perjalanan bulan madu, mereka ke beberapa negara. Hari-hari pun mereka lalui dengan bahagia, di sini lain pun mencoba menjadi suami yang baik dan setia untuk sang istri, ia juga mulai melupakan perasaannya terhadap Ellen. Begitupun juga dengan Ellen yang selalu menghindar setiap kali bertemu dengannya Lex. Namun sayangnya semakin Milan mencoba untuk melupakan Ellen, semakin besar pula perasaannya terhadap itu sehingga ia pun kembali terjatuh dan mengikuti nafsunya untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Ellen. Akan tetapi, Ellen tetap pada pendiriannya untuk tidak lagi mendekati Yulan yang kini sudah menjadi seorang suami, bahkan Ellen memutuskan untuk pergi ke Eropa. Suatu hari, Milan meminta izin pada sang istri pergi keluar kota untuk melakukan tugas pekerjaannya. Namun keesokan harinya, saat ia mendengar kalau akan datang atas permintaan sang nenek yang saat ini sedang sakit, seketika Anne pun membatalkan kepergiannya, di lain sisi saat mengetahui hal itu. Tentu saja, Mi terlihat bingung, karena sang suami secara tiba-tiba membatalkan perjalanannya hanya demi menjemput Ellen, akan tetapi memang tak mau ambil pusing dengan memikirkan hal itu, ia pun lebih memilih untuk diam di lain tempat. Milan sangat senang dapat bertemu lagi dengan Ellen, begitu pula sebaliknya. Dan lagi-lagi Milan kepaling Ellen agar mau kembali menjalin hubungan dengannya, dan ia berjanji akan menceraikan Mi. Namun Ellen tetap menolak dengan alasan ia tak mau merusak rumah tangga Mi dan sepupunya. Ellen sendiri bahkan tidak berlama-lama tinggal di kediaman sang nenek, yang tujuannya agar ia benar-benar bisa pergi menjauh dari hadapannya Lex. Singkat cerita, semakin hari Milan semakin merasakan kehampaan dalam hubungan rumah tangganya, karena tak ada rasa cintanya terhadap sang istri, hingga sampai pada suatu titik ketika keberanian dan tekadnya sudah bulat untuk berpisah dengan Mi, mengejar Ellen yang akan pergi ke Eropa. Namun, saat Milan hendak memberitahukan niatnya kepada sang istri, Mi pun segera memotong pembicaraan sang suami dan mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah hamil. Di kesempatan ini, Mei juga memohon dan meminta pada Milan agar ia tetap tinggal dan hidup bersamanya. Ternyata selama ini Mi mengetahui perselingkuhan antara Molan dengan sepupunya. Namun karena ia cintai dan menyayangi sang suami, ia pun memutuskan untuk tetap bertahan dan tak mau bercerai, meski ia tahu kalau hati pasangannya bukanlah untuknya tapi untuk orang lain. Hingga pada akhirnya Milan pun mengurungkan niatnya dan tetap hidup bersama dengan Mei, menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri serta ketiga anaknya. Namun, di dalam lubuk hati yang paling dalam, ia masih belum melupakan Ellen. Waktu pun berlalu hingga 26 tahun kemudian, Julan yang dulunya ganteng telah berubah dimakan usia, putra-putrinya pun telah beranjak dewasa dan sang istri kini telah meninggal dunia. Suatu hari, putra Yulan bermaksud mengajak sang ayah pergi jalan-jalan ke Paris, dan tanpa diduga ternyata ia hendak mempertemukan kembali sang ayah dengan cinta pertamanya yaitu Ellen. Ellen pun nampak heran dan bertanya-tanya mengapa putranya mau mempertemukannya dengan Ellen, akan tetapi putranya segera menjelaskan bos semuanya ini adalah wasiat dari ibunya, sebelum meninggal dunia. Di sini berkata Milan berhak mendapatkan kesempatan ini, karena Mi pernah meminta Milan untuk melepaskan hal yang paling ia cintai dan paling inginkan di dunia ini. Mendengar wasiat dari almarhumah sang istri, seketika membuat Milan termenung, dan teringat akan mendiang sang istri. Selama ini hatinya tak pernah lepas dari bayang-bayang Ellen, dan tak pernah ada sedikit pun rasa cintanya untuk sang istri. Namun,
Setelah sang istri telah tiada, Milan pun baru menyadari dan merasakan bahwa istrinya lah satu-satunya wanita yang seharusnya ada di hatinya, bukan wanita lain. Kini penyesalan selalu ada di akhir, terbukti Newland sangat menyesal telah menyia-nyiakan waktunya mencintai wanita lain yang bukan istrinya. Di akhir cerita Milan pun memandangi apartemen Ellen dari kejauhan, dan kemudian ia pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Ellen, dan film pun selesai.